Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini kita akan belajar bagaimana melakukan uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya kita udah belajar bagaimana melakukan uji validitas dan reliabilitas dengan cara manual. Jadi nanti di akhir kegiatan ini, teman-teman mampu untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen penelitian teman-teman. Sebelumnya kita mengingat kembali apa itu uji validitas dan reliabilitas dan kenapa itu penting teman-teman. Jadi uji validitas sendiri itu untuk mengukur apa yang hendak diukur dari suatu instrumen penelitian. Jadi ketika teman-teman mengembangkan suatu alat ukur ya, suatu instrumen dari indikator yang ada, maka apakah soal-soal tersebut atau instrumen atau angket-angket tersebut ya, itu bisa mengukur apa yang hendak diukur teman-teman. Nah, itu kenapa pentingnya melakukan uji validitas. Yang kedua, itu uji reliabilitas atau reliability test. Teman-teman, itu untuk mengetahui keajakan pengukuran. Jadi, kalau kata Pak Sugiharto dan Situnjak 2006, reliabilitas adalah ketika instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkapkan informasi yang sebenarnya di lapangan. Jadi nanti ketika instrumen itu diujikan, teman-teman, dalam gejala yang sama ya, teman-teman, dalam kasus yang sama, maka akan menghasilkan hasil yang konsisten atau hasil yang sama. Nah, itulah kenapa instrumen kita perlu melakukan uji validitas dan reliabilitas. Sekarang kita akan lakukan uji validitas dan reliabilitas dengan SPSS. Oke. Nah, kita buka, ini tampilan SPSS seperti biasa, ke variable view ya. Teman-teman ada 10 butir dan butir totalnya tadi. Kita buat, ada 10, berarti ada 10 butir. Oke. Ini butir ke-6. Teman-teman ini inisial ya. Teman-teman nanti silahkan sesuaikan ketika teman-teman ingin melakukan uji validitas terhadap instrumen penelitian teman-teman. Ini butir ke-8, butir ke-9, butir ke-10, dan butir total. Oke, ini ya teman-teman. Karena kita nggak ada desimal, kita nolkan saja. Untuk angka kan. Oke. Teman-teman, sudah seperti ini kita ke data view. Nah, ini ya bentuknya, B1, butir 1 sampai butir 10 sama butir total. Sekarang tinggal kita pastekan saja data kita ini ya teman-teman. Yang kita punya dari responden uji validitas dan reliabilitas kita. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, pastikan sama ya. Tidak ada yang salah. Oke. Dari sini teman-teman, kita akan melakukan uji validitas terlebih dahulu. Caranya, analyze, correlate, bivariate. Jadi ini uji validitasnya menggunakan rumus korelasi produk momen atau korelasi persen. Jadi caranya sama, analyze, correlate, bivariate. Nah, ini semua butirnya termasuk butir total pindahkan ke kolom variabel. Terus correlation koefisiennya persen, test of significant to tail, terus centang juga bagian flag significant correlation. Terus oke.
Iya, nah ini tampilan outputnya. Ini di output ya teman-teman ya. Ini, ya butirnya ada 10 butir dan butir total. Cara mengetahui apakah butir ini dalam angket ini valid atau tidak, teman-teman lihat di bagian R hitung. Ini R hitungnya ya. Ini R hitungnya nih. Ini R hitungnya. Nah, dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan R tabel. R tabelnya ini pakai tabel distribusi nilai R tabel dengan signifikansi 5 dan 1%. Kita yang biasa 5%. Teman-teman N kita ada 15 ya. Responden kita tadi ada 15 kan? Nah, berarti R tabel kita 0,514. Kita ke output tadi, kita bandingkan. Ketika R hitungnya itu lebih besar dari R tabel, maka soal itu atau butir itu valid. Ketika lebih kecil dari R tabel, maka butir itu tidak valid atau invalid. Nah, ini ya, terlihat bahwa ini lebih kecil, berarti butir 1 itu tidak valid, butir 2 ini valid, butir 3 ini valid, butir 4 tidak valid, butir 5 tidak valid, butir 6 tidak valid, butir 7 tidak valid, butir 8 tidak valid, 9 tidak valid, 10 valid, dan oke, cukup. Jadi hanya 3 soal ya teman-teman. Butir ke-10, butir kedua, dan butir ketiga dari angket motivasi tadi yang valid. Seperti itu ya. Jadi itu untuk memastikan, memutuskan apakah butirnya valid atau tidak valid. Soalnya valid atau tidak valid. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan melakukan uji reliabilitas. Jadi, uji reliabilitas dilakukan hanya ketika soal itu dinyatakan valid. Ketika tidak, ya berarti tidak perlu. Ya orang dia udah nggak valid gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita kembali ke tampilan inputnya. Caranya, gimana uji reliabilitas? Caranya, analyze, pilih scale, terus ada reliability analysis. Pilih, kita pindahkan ke kolom item itu yang butirnya valid-valid saja. Butir kedua, butir ketiga, dan butir ke-10. Seperti ini ya teman-teman. Pilih statistik. Terus pilih scale if item deleted. Oke, dicentang. Terus continue. Terus oke. Ini outputnya. Nah, ini teman-teman. Yang dilihat adalah di bagian kolom reliability statistik di Chrome Batch Alpha-nya. Ini 0,139. Bandingkan dengan R tabel tadi. R tabel kita tadi berapa? 0,514. Ketika lebih kecil berarti tidak reliable, ketika lebih besar baru boleh dinyatakan reliable. Ini ya teman-teman, terlihat bahwa 3 soal ini tidak reliable. Nah, persatuannya, nah ini dilihat ya teman-teman, persatuannya itu terlihat bahwa tidak lebih besar dari 0,514. Di sini terlihat ya bahwa Chrome Batch Alpha if item deleted. Jadi ini item-itemnya ini ketiga soal yang dinyatakan valid tadi itu ternyata tidak reliable. Artinya soal butir-butir yang ada di dalam angket minat yang udah kita buat tadi, yang kita ujikan pada sampel untuk uji validitas dan reliabilitas, itu tidak bisa kita gunakan untuk mengukur minat belajar siswa kita karena soalnya tidak reliable dan tidak valid dan reliable, sehingga kita membutuhkan revisi total, membuat baru, dan mengembangkan soal tersebut berdasarkan indikator yang sesuai dan paling pas, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi soalnya tidak bisa mengukur apa yang ingin kita ukur. Apain kita lakukan uji kalau soalnya ternyata udah nggak valid dan reliable. Jadi sebaiknya teman-teman melakukan pembuatan soal ulang dengan merujuk mengkonstruk berdasarkan indikator yang udah teman-teman kaji di bagian bab 2.
Oke, sampai sini. Jika ada pertanyaan tinggalkan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.